mengasihi kami sehingga Engkau kumpulkan kami di tempat masing. Ya Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau ingin Tuhan membawa kami untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, melalui persekutuan yang akan diadakan ini ya Tuhan. Ya Engkau mau berkati setiap kami, teristimewa yang melayani, termasuk Pak David, Alfian, dan juga yang lain-lainnya ya Tuhan. Sehingga persekutuan ini boleh berjalan seturut apa yang Kau mau, dan melalui persekutuan ini Tuhan, banyak kami yang bergabung melalui Zoom ini Tuhan, betul-betul merasakan kehadiran-Mu, dan kami boleh diangkat segala beban-beban kami, bahkan yang dalam keadaan yang berbeban Tuhan melalui ibadah malam hari ini. Sungguh Tuhan, beban itu boleh diangkat, Kau ganti dengan sukacita surga ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. 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 Ya, silakan yang kasih Tuhan, mari sama-sama sembah Dia. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Harus berseling sekali lagi katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Yang percaya Dia tetap dahsyat, sama-sama berkata, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang percaya Dia tetap baik. Mari sama-sama katakan pujian ini mulai dari awal saudaraku. Mari sama-sama katakan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Oh, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidup. Ku
berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya. Ramaya 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 ramaya. Oh Jesus. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Ramaya 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 ramaya. Menyembah Tuhan, menyembah Dia Sang Raja pembuat mujizat. Haleluya. Yang bisa berbahasa roh, mari saudaraku sembah Dia, sembah. Kau boleh nyalakan mic-mu, mari bersama-sama menyembah Dia. Haleluya. Rabaya ralabasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima Mari saudaraku sembah Dia, mari sembah Dia, berikan penyembahanmu, berikan penyembahanmu yang terbaik. Haleluya. Haleluya, Jesus. Mengalirlah kuasa-Mu, menghancurkan segala penghalang-penghalang, belenggu-belenggu dosa, menghancurkan segala sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Terus sembah Dia, haleluya. Engkau Tuhan. Haleluya, Jesus. You are welcome. Mengalir malam ini kita menyembuhkan kami. Berikan belas kasih, belas kasihan. Mari saudaraku sembah Dia, sembah.
Engkau hadir menyatu dengan kami Tuhan. Haleluya, Jesus. Harvest blessing menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ku sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah sembah, hormat kami Tuhan. Segala hormat, segala sembah hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu, hanya bagimu. Haleluya, kami mau diam lebih masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya saat kami menyembah mujizat-Mu itu nyata buat kami. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sekali lagi sama-sama berkata, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari bersama katakan, ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu saudaraku. Katakan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Amin Tuhan Yesus. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari silakan. Lukas. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan telah melingkupi setiap hati kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami mau berikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, dari surga-Mu turun sukacita, damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap untuk memuji dan bersukacita di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita memuji Tuhan. Bila Allah ada dalam kita menang, tidak menang. Bila
Allah ada di dalamku, bukan menari seperti bukan menari, bukan menari, Bukan menari, bukan menari, tidak menari. bukan menari, bukan menari, seperti dot menari. Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti dot menari. Allah ada di dalamku, bukan menari, seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sekali lagi bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, angkatkan. Menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, seperti dot menari. Bukan menari, seperti dot menari. Bukan menari, seperti dot menari. Kami mengucap syukur Tuhan buat waktu-Mu hari ini Tuhan. Biar kami hari ini kami mau siapkan hati sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk kita menyembah dan memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hari ini kami undang Roh Kudus hadir dalam setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami sangat mencintai-Mu, kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang terlebih mengasihi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat kami satu persatu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari, bukan menari dan bersuka dalam-Mu Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi dari awal dan segenap hati bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai
yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Mari semuanya, ku kan menari dan bersuka karena-Mu Yesus, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesus, Bukan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu Yesus, dan bukan hidup aku sebagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Mu. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Mari sembah Yesus, Kau ku cinta. Ya, irama-rama syaka-lama-ramu. Tuhan rasakan jamahan Haleluya. Kira pataku bayar. dengan segenap hati saja, bukan ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu
bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus, sekali lagi ku kan menari, bukan menari dan bersuka darahmu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesus, kau sangat ku cinta, sekali lagi, oh Yesusku, kau sangat ku cinta, beri kemuliaan buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa itu. Kami serahkan kepada Bapak Gembalanya. Pak Budi, silakan di-handle Pak Budi. Oke. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami masih Tuhan Yesus izinkan, kami boleh bersekutu. Tuhan, kami boleh diizinkan untuk menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap pujian penyembahan ini boleh naik menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, sucikan, kuduskan, layakan. Kami rindu Tuhan, setiap pembelajaran firman pada malam hari ini boleh menjadi berkat kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, halo. Shalom Pak David, Ya, juga buat jemaat Tuhan di PD Harvest ya Pak ya? Harvest Blessing ya. Harvest Blessing. Oke, terima kasih Pak David sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing firman bersama-sama di tempat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi. Ya, ini tahun ketiga saya berusia berkepala 4 ya Pak ya. Tahun ketiga. Nah, anak saya 3, istri saya 1. Ya, saya melayani di gereja lokal saya sebagai wakil gembala sudah 10 tahun ini Pak. Ya. Hari ini terima kasih sekali lagi kalau saya diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya mau bercerita sebelum pandemi gelombang yang kedua ya. Bulan 7 awal kalau enggak 6 akhir ya. Firman Tuhan yang akan kita bahas sama-sama ini saya sampaikan di gereja lokal saya. Menanggapi setelah selama 2020 kita menghadapi situasi yang sebelumnya tidak pernah diprediksi, yang sebelumnya tidak pernah dirasakan, dihidupi semua orang ya. Nah, menanggapi hal itu saya bercerita waktu itu tentang kekhawatiran ke depan. Karena kalau nggak salah di bulan 6, bulan 7 itu beberapa negara yang lain sudah mengalami gelombang kedua. Negara kita waktu itu belum ya. Nah, hari ini mungkin situasi yang sama kalau kita mau prediksi nanti akan ada gelombang ketiga, ya kan? Saya baca-baca berita, saya baca informasi dari banyak media massa online. Diprediksi gelombang 3 itu akan terjadi kalau nggak bulan 1, bulan 2. Ledakan dari akibat liburan akhir tahun. Ya, kita sama-sama berharap yang terbaik dari Tuhan yang terjadi buat kita. Tapi ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang, ya, yang menjadi kekhawatiran banyak orang, termasuk orang Kristen, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tentang pekerjaan yang semakin hari nggak semakin baik, situasinya semakin sulit, ya, barang-barang yang semakin naik, tapi kalau kita dagang
dapatnya semakin naik, jualnya susah untuk naikin. Banyak hal persaingan yang semakin ketat, banyak hal yang membuat orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu akhirnya menjadi khawatir. Nah, malam hari ini kita mau belajar suatu hal dari surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, kita baca bersama-sama di Filipi ayatnya yang pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Ya, yang sudah menemukan juga ada di screen. Kita mau baca sama-sama. Ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, demikian firman Tuhan. Teks yang kita baca pada malam hari ini, latar belakang ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus tidak sedang dalam keadaan holiday, berlibur di Bali atau di pantai, sedang enak-enakan, enggak. Ketika Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi, berkata jangan khawatir, keadaan Rasul Paulus pun tidak sedang baik. Ya. Nah, latar belakangnya jemaat di Filipi ini sedang mengalami berbagai macam tekanan daripada pemerintah Roma yang waktu itu pastinya belum percaya kepada Kristus. Mereka menekan, mengejar-ngejar orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, Kristen, dikejar-kejar, dianggap sebagai sekte yang baru yang mengancam, sekte yang menyeleweng, ya kan? Di lain itu juga di dalam jemaat di Filipi sendiri terjadi berbagai macam perpecahan. Jemaat Kristen yang Yahudi tidak bisa nyambung dengan jemaat Kristen yang non-Yahudi, ya kan? Karena sudah sangat berbeda. Jemaat Kristen Yahudi itu sangat konservatif, sedangkan yang bukan non-Yahudi mungkin mereka pikirannya lebih liberal karena mereka latar belakangnya mereka orang Yunani, orang Romawi. Nah, ini yang akhirnya tidak nyambung, ya. Dan keadaan ini yang mengakibatkan mereka menjadi gelisah. Dan Rasul Paulus yang sedang berada di penjara memberikan kekuatan penghiburan, berkata kepada mereka, jangan kamu khawatir. Apa yang dikhawatirkan, mereka mengkhawatirkan tentunya keadaan sebagai orang Kristen, jemaat yang mula-mula. Mereka dikejar-kejar, yang bahkan yang kekhawatiran yang paling mendasar buat jemaat di Filipi bahwa pengharapan mereka akan kehidupan yang akan datang setelah kematian itu menjadi kekhawatiran karena memang nggak ada orang yang tahu pasti, ya, yang tahu pasti bahwa ketika kita mati pasti masuk surga. Belum pernah ada yang mengalami. Ini yang menjadi kekhawatiran. Pengharapan tentang hal ini menjadi kekhawatiran, akhirnya menjadikan sebuah konflik, sebuah keadaan yang nggak baik, ya. Nah, kalau kita belajar dari kata khawatir, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan sebuah definisi seperti ini. Takut pada sesuatu yang belum terjadi. Takut pada sesuatu yang belum diketahui pasti. Ya, ini Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata seperti itu. Takut pada sesuatu yang belum terjadi atau belum diketahui secara pasti. Nah, tapi kata aslinya, bahasa asli itu memberikan arti seperti ini. Kata khawatir dari bahasa aslinya diartikan seperti ini: memusatkan perhatian itu atau memikirkan sesuatu lebih besar daripada sesuatu yang lain. Tentunya memusatkan sesuatu lebih besar daripada Tuhan. Ya, dimaksud seperti itu. Ya, kalau kata aslinya berarti seperti ini: memusatkan perhatian, memikirkan sesuatu itu lebih besar dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini berkata Tuhan itu sendiri. Ya, jadi ada kaitannya nanti kita kalau mau belajar. Nah, bukankah hari-hari ini ketika kita khawatir, harusnya banyak hal. Ketika bulan 7 saya juga khawatir. Saya ini juga orang yang bekerja, ya kan? Saya juga orang yang tinggal di Surabaya, di mana bulan 6 akhir masuk ke bulan 7 itu tingkat
angka penderita COVID di Surabaya sangat besar. Sudah bahkan mendekati orang-orang dekat saya dan keluarga saya banyak yang kena. Termasuk dari saudara kandung saya. Saya sudah kena di bulan Desembernya. Ketika ada berita bahwa yang pernah kena sudah divaksin pun bisa kena lagi. Tambah khawatir. Nah, hal yang seperti ini bukankah yang terjadi dalam kehidupan kita semua, di kehidupan Bapak Ibu hari-hari ini? Kita mengkhawatirkan ke depan itu apa yang belum pernah terjadi, apa yang belum tahu kita gambarannya seperti apa. Buktinya ketika bulan 7, bulan 8, puncak-puncak PPKM, ya dong, puncak-puncaknya pandemi. Hari ini toh kita hari ini ada. Kekhawatiran yang terjadi di bulan 7, ya kan? Itu tidak terjadi kalau kita hanya ada. Demikian juga apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin masalah keluarga, ya, masalah rumah tangga, keluarga, usaha pekerjaan, hubungan dengan pasangan yang mungkin belum menikah, mungkin yang belum menikah masih sekolah, masalah studi, yang dalam dunia pelayanan. Ini sangat mengkhawatirkan, ya kan, di mana gereja-gereja yang mungkin selama ini keuangannya belum stabil, belum mapan, hari ini tidak ada pemasukan dari kolektor, ya, jujur, ya. Nah, ini banyak hamba Tuhan juga yang khawatir gimana nasib gerejanya ke depan. Mereka yang mungkin gedungnya masih sewa, gedungnya masih kontrak, kan, beli sendiri, ini menjadi kekhawatiran. Nah, hari-hari ini mungkin keadaan daripada jemaat di Filipi, kita mau belajar, ya. Aplikasinya apa sih? Aplikasinya buat kita hari ini apa gitu. Nah, saya katakan tadi bahwa konteks ayat ini berbicara tentang kekhawatiran bagaimana jemaat di Filipi dikejar-kejar oleh penguasa saat itu, ya kan, kekhawatiran terhadap pengharapan akan kehidupan orang Kristen di masa yang akan datang. Nah, kalau ayat ini tadi berkata seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga saya tadi katakan tentang keluarga, masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan yang lain-lain. Mungkin sakit, penyakit. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Segala hal berkata tentang apa? Kita akan juga belajar. Keinginan, kalau kita kata ini, ayat ini sangat populer ketika orang Kristen kepingin sesuatu, ya. Kalau Bapak Ibu saya bacakan seperti ini, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka di benak orang Kristen itu bahwa segala keinginan kita itu menyatakan pada Tuhan, ya, nanti akan terwujud. Nah, ini yang saya mau bahas lebih dalam, karena ketika merasa khawatir, kita asal datang kepada Tuhan, kita nyatakan keinginan kita. Nyatanya hari-hari ini apa yang dipegang oleh banyak orang Kristen, keyakinan seperti ini, akhirnya banyak yang meleset. Karena kalau kita belajar kata keinginan di ayatnya yang ke-6, itu kalau kita baca di terjemahan yang lain, kita baca coba di NIV, itu berkata seperti ini, kata keinginannya. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ya, do not be anxious about anything, but in every situation. Kalau diartikan seperti ini, jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam setiap situasi, dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur, sampaikan permintaan kepada Tuhan dengan permintaan Anda kepada Tuhan. Tidak ada satupun kata yang bisa diartikan menjadi keinginan. Terjemahan yang lain juga gitu. Kalau kita baca di King James, bahkan di Alkitab yang bahasa Yunani pun tidak ada kata keinginan. Nah, ini yang mau saya tekankan. Karena
begitu banyak orang Kristen yang berpegang pada sesuatu yang harusnya tidak pernah ditulis. Ya. Nah, kata keinginan ininya benarnya tidak pernah ada. Kata ini berkata tentang dalam segala situasi. Nyatakan dengan doa dan permohonan. Ya. Bukan maksudnya doalah, nyatakan keinginanmu. Tidak boleh dibalik. Tapi dalam segala situasi, kalau kita khawatir nih, kita khawatir tentang segala situasi, nyatakan dalam doa. Nah, kita masuk ke kata doa. Doa, begitu banyak orang Kristen mempunyai pemahaman bahwa doa itu datang kepada Tuhan, nyembah, nyanyi, ya mungkin bahasa roh, habis itu langsung kita buat list. Salah, enggak. Saya pun kalau berdoa, saya ada kebutuhan, saya akan nyatakan kebutuhan saya. Tapi menjadi keliru kalau doa itu cuma isinya sebuah list. Ini begitu banyak. Saya pun pernah hidup terjebak dalam kebiasaan seperti itu. Ketika saya datang pada Tuhan, saya buat list yang begitu panjang. Tuhan berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaan bisnisku, berkati anak-anakku, berkati pelayananku. Semua isinya list, dan list. Ya. Salah? Tidak. Tapi ketika kita berdoa, kita punya pemahaman seperti itu. Ketika doa kita tidak dijawab Tuhan, hasilnya maka kita akan protes pada Tuhan. Aku sudah minta loh Tuhan. Aku sudah minta, aku sudah doa. Sudah 30 hari, sudah 60 hari, sudah setahun. Tidak Tuhan jawab. Nah, kita mau belajar sungguh-sungguh. Doa itu sebenarnya apa? Doa itu benar. Doa itu sebuah komunikasi dengan Tuhan. Hubungan antara anak dan Bapa. Ya, tapi komunikasi seperti apa yang Tuhan inginkan kita sebagai orang Kristen ketika kita berdoa menghadapi sebuah kekhawatiran, situasi yang kita tidak bisa handle. Firman Tuhan ngomong, nyatakan dalam doa. Doa yang seperti apa? Doa ini kita kalau belajar dari doa Bapak kami nih, doa yang langsung diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Isinya memang syukur, pujian, penyembahan, dan permohonan. Tapi permohonannya itu Tuhan cuma ngomong, berikan kami makanan secukupnya pada hari ini. Tuhan tidak ngomong, mintalah apa yang kamu perlukan selama sebulan, selama setahun, selama 10 tahun. Tidak. Tuhan ngomong, berikan kami makanan secukupnya pada hari ini. Bahkan list permohonan itu Tuhan taruh pada bait yang terakhir. Ya. Doa itu komunikasi, menaikkan syukur, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan permohonan. Ya. Kalau doa yang kedua, artinya Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan sebuah teladan. Doa yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan Yesus malam terakhir, dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan cuma ngomong apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu yang jadi. Ya, tentunya kita semua tahu. Jadi inti doa yang paling utama yang harusnya kita naikkan kepada Tuhan itu doa yang menyerahkan segala keinginan kita untuk diselaraskan dengan maunya Tuhan, dengan keinginannya Tuhan. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam kehidupan, ketakutan yang terjadi dalam hidup kita untuk hal ke depan yang belum ada gambaran dalam kehidupan kita, kita bawa di dalam doa untuk kita selaraskan dengan apa maunya Tuhan. Ini loh doa yang Tuhan mau. Kan kadang kita khawatir. Ini cerita sesungguhnya. Kekhawatiran itu kadang timbul karena apa yang kita mau ini itu di luar kemampuan kita. Nah, ketika apa yang kita mau di luar kemampuan kita, ketika menjadi masalah, ini yang membuahkan sebuah kekhawatiran. Oleh sebab itu, ketika memang kita sudah terjebak pada situasi di mana
kita sudah melangkah pada hal yang tidak sesuai lagi dengan keinginan Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita selaraskan kembali keinginan kita tadi yang melenceng, kita serahkan kepada Tuhan. Kita selaraskan, Tuhan, aku udah salah ngambil langkah. Tuhan, aku nggak mampu benernya beli mobil tuh. Aku paksa mobil, ya. Aku paksa beli mobil karena dipaksa nggak sesuai dengan kemampuan, dikejar-kejar sama debt collector. Mobilnya mau ditarik. Khawatir ngomong ke Tuhan, Tuhan, kok mobilku aku nggak bisa bayar? Loh, siapa yang suruh ngambil mobil? Tapi yang Tuhan mau selaraskan. Kalau memang ini belum waktunya kita punya mobil, kembalikan mobilnya. Salah kita sendiri. Ini yang Tuhan mau. Selaraskan apa yang menjadi keinginan kita, selaraskan dengan apa maunya Tuhan. Ini loh intinya doa. Doa itu bukan list yang panjang-panjang, berisi semua permintaan, semua permohonan, semua kebutuhan yang pada intinya adalah sebuah keinginan kita kabulkan ini kebutuhan-kebutuhan. Bukan. Doa itu bukan tumpang tangan pada mobilnya orang dalam nama Yesus jadi milikku. Bukan. Doa itu mengembalikan apa maunya Tuhan jadi maunya kita. Bukan apa maunya kita jadi maunya Tuhan. Endong. Yang banyak terjadi ketika kita berdoa, kita nggak dapatkan jawaban. Kita nggak mau sama Tuhan. Kita sok ngatur Tuhan. Enggak. Doa. Ketika kita khawatir, jawabannya doa. Ketika kita khawatir, takut pada hari esok, jawabannya. Terus segampang, ya gampang. Gampang. Karena apa? Doa itu bukan memaksa Tuhan, tapi memberikan apa yang kita, kekhawatiran ini kita berikan kepada Tuhan. Kekhawatiran timbul karena yang kita lakukan itu tidak sesuai, tidak selaras dengan maunya Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengembalikan kembali maunya Tuhan pada track kita. Ya, doa. Mengucap syukur, dikatakan seperti ini ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala sesuatu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, mengucap syukur itu bukan ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu mendapatkan sesuatu, Anda mengucap syukur. Ketika Anda dapat bonus, Anda mengucap syukur. Ketika Anda mungkin naik jabatan, Anda mengucap syukur. Ketika Anda deal dalam proyek Anda mengucap syukur. Mengucap syukur bukan seperti itu. Mengucap syukur itu seperti kalau umpamanya seseorang memberikan buku kepada Bapak Ibu, saya kasih buku ya. Buku Anda terima. Ya. Ketika buku ini Anda di rumah Anda baca dari awal sampai akhir, Anda baca, dan ketika buku bertanya, buku yang aku kasih kemarin sudah kamu baca? Sudah. Itu mengucap syukur. Tapi ketika kita diberikan sebuah buku dan buku itu kita simpan sampai berdebu, tidak pernah kita jamah, tidak pernah kita buka, itu bukan mengucap syukur. Mengucap syukur yang dimaksud seperti ini di ayat ini adalah mengucap syukur, tapi kita menyelesaikan apa yang sudah kita terima. Ya, mengucap syukur dan menyelesaikan apa yang kita terima. Seperti kita dikasih buku, kita baca sampai habis. Itu mengucap syukur. Ketika kita diberi, kita simpan, kita jadikan ganjel pintu. Itu bukan mengucap syukur. Dan banyak orang di dunia ini berkata mengucap syukur itu karena ada materi yang banyak. Ya, materi bukan satu-satunya alasan untuk kita mengucap syukur. Masa? Semua orang butuh materi, Pak. Betul. Semua orang butuh uang. Saya pun butuh uang. Hari ini kita online, saya keluarkan kuota. Bapak Ibu mengeluarkan kuota. Kuota dibeli bukan dengan doa, dengan uang, ya. Tapi
uang adalah alasan kesekian untuk kita mengucap syukur. Bukan alasan yang pertama, bukan alasan yang kedua, alasan yang kesekian. Begitu banyak orang menikah, ya, kaya raya, cerai kok. Ya, beberapa waktu yang lalu kita kaget dengan Bill Gates, orang terkaya beberapa tahun berturut-turut di dunia, bukan di Indonesia. Cerai kok. Cerai. Kurang apa, ya kan? Kurang bahagia apa dengan segala kekayaan yang dia punya? Cerai kok. Materi bukan alasan untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan karena saya punya sepeda motor, tetangga saya itu masih punya sepeda. Saya mengucap syukur Tuhan berkati saya dengan sepeda motor. Bukan seperti itu. Bukan juga kalau hari ini kita diberkati sebuah mobil, sementara teman kita masih tetap naik sepeda motor, juga bukan hal itu. Mengucap syukur bukan karena setiap organ tubuh kita lengkap, kita punya tangan, punya kaki, sedangkan kita melihat orang lain tidak punya tangan, tidak punya kaki, terus kita mengucap syukur. Bukan. Mengucap syukur adalah seperti saya tadi ngomong, Anda diberikan buku, Anda selesaikan baca sampai habis. Ketika Anda punya tangan, Anda punya kaki, Anda maksimalkan hidup Anda. Itu mengucap syukur. Begitu banyak orang yang punya tangan, begitu banyak orang punya kaki, lengkap organnya, tapi mereka tidak bisa maksimal dalam kehidupan mereka. Kita tahu ada seorang bernama Nick Vujicic, ya, saya baca namanya agak sulit. Orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi kehidupannya begitu maksimal, dia jadi berkat bukan cuma di level negara, di seluruh dunia. Siapa tidak tahu? Dia sudah memotivasi kehidupan orang yang patah semangat menjadi semangat kembali. Melalui kehidupannya, begitu banyak orang akhirnya kenal Yesus. Kita dalam rumah tangga pun kadang kita gagal untuk memaksimalkan posisi kita sebagai orang tua, suami mungkin, istri mungkin, sebagai mungkin. Ketika kita dianugerahi Tuhan tubuh yang lengkap, maksimalkan. Itulah mengucap syukur. Bukan kalau kita nggak punya mobil, susah untuk mengucap syukur. Bukan. Dengan kalau Anda punya sepeda motor pun, Anda maksimal dalam pekerjaan Anda sepeda motor lebih maksimal dibanding rekan Anda yang mungkin kalau bekerja naik mobil. Mungkin Anda datang ke gereja sebagai pelayan Tuhan, Anda cuma naik sepeda motor. Anda datang setengah jam lebih awal daripada rekan Anda yang naik mobil, rumahnya dekat, datang 5 menit sebelum ibadah. Anda lebih maksimal karena cuma punya sepeda motor. Maksimal, mengucap syukur adalah memaksimalkan apa yang Anda terima dari Tuhan. Ketika kita menerima keadaan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita maksimalkan itu, tidak perlu khawatir harusnya. Tidak perlu ada rasa khawatir, itu ada dalam hidup kita. Kekhawatiran itu datang ketika kita menerima apa yang Tuhan beri, tapi kita tidak pernah maksimal. Kita ngomel yang ada. Tuhan kok cuma dikasih sepeda motor sih saya Tuhan. Loh Tuhan saya kok dikasih gini sih. Gimana saya bisa kerja? Yang lain punya modal lebih banyak. Saya tidak mungkin sukses. Ketika Anda tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup Anda, kehidupan Anda akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Ya, jawaban dari sebuah masalah yang diberikan oleh Rasul Paulus langsung diberikan jawaban. Kamu khawatir, doa, selaraskan keinginanmu dengan keinginan Tuhan. Selaraskan. Mengucap syukurlah supaya kamu nggak khawatir. Loh, gimana mengucap syukur? Dengan menerima dan memaksimalkan apa yang sudah Anda terima. Ya, Bapak Ibu hari ini khawatir apa? Bawa dalam doa. Selaraskan kembali apa yang menjadi bahan kekhawatiran Anda. Bawa kepada Tuhan, kembali Tuhan, maunya Tuhan apa sih Tuhan? Dalam pekerjaan saya, dalam rumah tangga saya, masalah rumah tangga ini, masalah pelayanan ini, Tuhan maunya apa? Selaraskan dengan maunya Tuhan. Ketika Anda khawatir,
Tuhan sudah berikan apa dalam hidup Anda? Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu tugas yang memang kita tidak bisa lakukan. Tidak mungkin. Tuhan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Tuhan beri modal. Ada yang diberikan 10, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Yang 5 dan 2 tidak ada masalah. Yang 1 dia tidak maksimalkan. Ini yang jadi masalah. Kita mengucap syukur dengan memaksimalkan apa yang sudah kita terima, ya. Nah, ketika kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan di dalam doa dan pengucapan syukur, ya. Ketika kekhawatiran kita bawa kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur, maka di ayat itu dikatakan seperti ini. Di ayat yang ke-7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya, saya ulangi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kalau Bapak Ibu ya baca surat Rasul Paulus, kalau kita hilangkan ayatnya, karena memang aslinya tidak ada nomor 6, tidak ada nomor 7. Ada ayat 6, tidak ada ayat 7. Ini nyambung. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, juga nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Ya. Ketika kita dihadapi kekhawatiran dalam hidup kita tentang apa yang terjadi di depan, tentang usaha Anda, gambaran usaha hari yang semakin hari nggak semakin baik, semakin menakutkan, ya kan? Kondisi yang nggak selesai, bahkan ada ancaman gelombang ketiga dan lain sebagainya. Ya, masalah Anda saya nggak tahu satu persatu karena kita hari ini juga baru kenalan. Bawa di dalam doa. Selaraskan apa maunya Tuhan. Itu biar yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mengucap syukurlah apa yang sudah Tuhan berikan, percayakan dalam kehidupan kita. Maksimalkan itu. Maka damai sejahtera Tuhan. Ya, maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan ada dalam hidup kita. Khawatir, mau kita ubah jadi damai. Mau nggak? Semua orang mau, harusnya mau. Semua orang yang waras maunya kekhawatiran itu hilang, tergantikan dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak pernah kemana-mana benernya. Ya, kalau kita baca di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Berkata demikian, Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata seperti ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera itu benarnya tidak pernah sirna, karena Tuhan sudah tinggalkan itu dalam kehidupan orang percaya. Tapi seringnya damai sejahtera itu seperti tertutup dalam hidup kita, tergantikan dengan khawatir tadi. Apa sih yang membuat damai sejahtera kita ini hilang? Ya kekhawatiran. Besok mau gimana kerjaan ini? Besok mau dibawa kemana rumah tangga ini kalau hubungan suami istri nggak baik-baik? Besok mau dibawa kemana ini? Anak nggak bisa dia. Ini yang akan membuat damai sejahtera ini hilang pada semua. Ya, damai sejahtera yang melampaui akal. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar sebuah kesaksian dari saudara, teman, mungkin dari hamba Tuhan yang sedang berkhotbah, ketika dia melayani orang yang hampir meninggal, ya kan? Vonis dokter, usiamu tinggal 6 bulan. Karena kamu udah masuk kanker stadium 4, usiamu tinggal 6 bulan.
Dan ketika si pasien yang divonis ini tahu usianya tinggal 6 bulan, orang yang mengalami damai sejahtera Tuhan, dia akan memaksimalkan hidupnya. Di dalam sisa waktunya 6 bulan, ketika dia berada di rumah sakit, orang ini bisa cerita ke kanan kiri, hidupnya menjadi paling berbeda di antara pasien-pasien yang lain. Pasien yang lain akan bertanya, "Bu, usiamu itu tinggal 6 bulan, tapi kamu kok gembira? Kamu malah bercerita hal-hal yang luar biasa kepada saya." Loh, iya, saya tahu. Karena 6 bulan lagi, saya ini akan pulang ke rumah Bapak. Saya maksimalkan hidup saya. Loh, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kadang orang yang tahu bahwa usianya tinggal 6 bulan, tapi dia maksimal lagi dalam hidupnya. Dia memilih untuk kekhawatiran, dia hilangkan. Damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Damai sejahtera bukan berbicara ketika harta kita banyak, tabungan kita banyak. Ya, saya tadi ngomong Bill Gates loh, tabungannya ngalahin orang terkaya di Indonesia. Jumlah orang terkaya di Indonesia itu ditambahkan belum tentu mengalahkan uangnya Bill Gates. Tetap kok cerai. Tidak ada damai dalam kehidupan rumah tangganya. Damai sejahtera itu bukan pada hobi kita. Saya itu kalau sumpah, saya mancing. Bukan pada mancing damai sejahtera itu datang. Kalau saya sumpah, saya sepedaan. Dari Surabaya saya ke Tretes naik sepeda. Bukan pada sepedamu. Damai sejahtera itu ada. Ya. Bukan pada narkoba. Bukan pada kesukaan dunia. Damai sejahtera itu dari Tuhan. Dan sudah ditinggalkan buat kita semua. Ya. Damai sejahtera, sekali lagi, sudah Tuhan tinggalkan buat kita. Sudah ada dalam hidup kita. Kita hanya menutupi dengan segala kekhawatiran, ketakutan yang padahal belum tentu terjadi. Ya. Dikatakan damai sejahtera di ayat yang ke-7 tadi dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Hati di kata aslinya itu berarti jiwa, pikiran, nafsu, keinginan. Ya, hati di sana itu punya arti. Di bahasa aslinya kalau diartikan seperti ini. Jiwa, pikiran, nafsu, dan keinginan. Arti yang kedua, pengertian. Hati berbicara tentang pengertian. Dan arti yang ketiga, hati berarti karakter. Ya, ketika kekhawatiran kita bawa dalam doa dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Tuhan itu yang sudah ada itu akan timbul kembali. Maka hati kita ini akan dipelihara. Jiwa, pikiran, nafsu, keinginan, pengertian, dan karakter kita akan Tuhan pelihara. Luar biasa. Kalau itu damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup kita. Pikiran kita ini tidak ngelantur lagi. Maunya sing aneh-aneh. Belum pun waktunya, kalau Tuhan izinkan kita punya mobil, tapi belum waktunya beli Mercy. Nggak usah kakek model beli Mercy. Ya, servisnya mahal, pajaknya mahal. Tapi berapa banyak orang punya pikiran sing aneh-aneh. Oh, sebelah aku beli Mercy, aku belum beli Mercy. Ya, karakter dalam kehidupan kita akan Tuhan pelihara. Ketika karakter kita ada dalam Kristus, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang akhirnya berbuah kekhawatiran. Ketika karakter kita terpelihara dalam Kristus, kita tidak akan melakukan hal-hal yang nantinya berbuah kekhawatiran. Ya. Ketika keinginan kita itu terkontrol senantiasa ada pada tracknya Tuhan Yesus, maka segala keinginan dalam kehidupan kita itu tidak akan membuahkan kekhawatiran. Keinginan kita cuma satu, menyenangkan Tuhan. Kita memaafkan istri atau suami kita yang salah, bukan karena kita kepingin rumah tangga kita tetap utuh, bukan. Karena kita kepingin Tuhan disenangkan ketika kita memaafkan suami.
memaafkan istri, memaafkan anak. Ya, memelihara hati, cara memelihara jiwa kita, pikiran kita, nafsu kita, keinginan kita, bagian dan karakter kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Dikatakan lagi, memelihara hati dan pikiran. Ayat yang ke-7 dikatakan memelihara hati dan pikiran. Pikiran di kata aslinya bisa diartikan seperti ini. Tujuan, yang kedua desain. Ya, ini. Akan memelihara hati dan pikiranmu. Pikiran di situ kalau di kata aslinya bisa berarti tujuan atau desain. Ya, maka tujuan dalam kehidupan kita dan desain kehidupan kita akan senantiasa ada dalam koridor kerangka Yesus. Dalam Kristus Yesus, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tujuan hidup kita tidak akan pernah melenceng lagi. Desain kehidupan kita sendiri. Kita mendesain hidup kita sendiri. Ini senantiasa ada dalam tracknya Kristus Yesus. Ketika ini terjadi dalam hidup kita, kekhawatiran ini akan otomatis hilang. Kekhawatiran ini akan otomatis sirna. Ya. Nah, saya akan tutup khotbah singkat ini dengan sebuah cerita. Singkat gitu. Kalau Bapak Ibu nanti ketik di Google lukisan damai sejahtera, nanti yang keluar itu kan Google banyak pilihan ya. Bapak Ibu ketik yang gambar, nanti akan keluar lukisan damai sejahtera. Ketik yang gambar, akan keluar. Gambarnya ternyata bukan sebuah gambar di Nusa Dua Bali, ya dong. Ada orang tidur di bed, mur, di kanannya ada sebuah coffee table dengan es jeruk. Bukan seperti itu. Dengan pantai yang biru. Gambarnya bukan seperti itu. Damai sejahtera itu gambarnya ternyata yang keluar bukan Bapak Ibu sedang ngomong dengan keluarga di lounge hotel yang mahal. Ya, di tengahnya banyak kue-kue yang mahal, minuman yang mahal. Ternyata damai sejahtera bukan seperti itu. Damai sejahtera ternyata lukisannya bukan keadaan sebuah kota yang tertata rapi, bersih, lalu lintas yang berjalan dengan baik. Ya kan? Orang-orang yang menyeberang jalan dengan tertib. Ternyata bukan seperti itu. Lukisan damai sejahtera ternyata yang menarik adalah di mana seekor burung dia ada mempunyai sarang di balik air terjun, di mana di luar air terjun terdapat sebuah angin badai. Bukankah keadaan kita hari ini kurang lebih seperti burung yang diam di dalam sangkarnya? Di luar sana sedang ada angin badai, tapi burung ini tetap diam ada dalam sangkar. Demikian juga kita di luar sana mungkin boleh masih terjadi banyak hal-hal yang membuat banyak orang khawatir dan takut. Ekonomi yang rasanya tidak akan pulih. Kalaupun pulih kita nggak tahu kapan. Pandemi nggak tahu kita kapan berakhir. Kalau Bapak Ibu punya masalah keluarga, mungkin suami Anda diambil perempuan lain, Anda tidak akan pernah tahu kapan suami Anda kembali. Atau anak Anda yang sedang terjerat narkoba, Anda tidak pernah tahu anak Anda kapan pulih. Tapi di dalam damai sejahteranya Tuhan, ketika kita diam di dalam sangkarnya Tuhan, kita akan rasakan damainya Tuhan. Damai sejahtera bukan berarti ketika suami Anda yang lama hilang, datang kembali ke rumah Anda. Bukan berarti bisnis Anda yang hancur kembali dipulihkan. Bukan anak Anda yang terjerat narkoba dan kembali dipulihkan. Bukan. Tapi di dalam semuanya itu terjadi, kita tetap merasakan kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Maka kekhawatiran itu tidak akan pernah ada lagi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, Yesus berkati. Ya. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Pak Budi. Kita tundukkan kepala sejenak. Kami bersujud ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini benar-benar memberkati kami dan bawa kami
untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, dan kami bisa semakin tinggal di dalam rencana-Mu yang ajaib. Bawa kami Tuhan untuk semakin paham tentang segala kekhawatiran yang membuat kami tidak bisa maksimal di dalam Engkau. Dan bawa kami juga mengerti bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu sudah 2000 tahun lalu Tuhan sudah siapkan bagi kami. Semuanya itu jadi terhilang ketika kekhawatiran menenggelamkannya. Kami bersujud buat firman-Mu yang luar biasa malam hari ini memberkati kami. Biarlah menjadi satu pedoman dalam hidup kami untuk melangkah ke depan dan mengubah segala mindset kami yang tidak benar. Biarlah kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pak Budi Rarjo, pelayanannya, keluarganya, apa yang dibutuhkan hamba-Mu ini, Tuhan sediakan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami terima kasih atas waktu-Mu yang indah bersama dengan kami. Kau sudah melawat kami dengan firman-Mu yang ajaib. Diberkatilah Engkau hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengar sedikit pengumuman. Silakan Lukas. Amin. Shalom, persekutuan doa First Blessing. Selamat datang, welcome home yang baru pertama kali hadir. Untuk doa malam online setiap hari Senin 25 ya. 25 Oktober 2021, jamnya jam 7 malam bersama Bapak Yohanes Purnomo. Ya. Terima lawatan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Untuk ibadah raya online tiap hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 7 malam bersama gembala kita Bapak David Lee. Ada perjamuan kudus, siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Untuk persembahan bisa ditransfer ke BCA atas nama David Limanto. Nomornya 1030565807. Persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, pengembangan, persekutuan doa Harvest Blessing. Pembina rohani dan seluruh pengurus mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai bertemu minggu mendatang. Amin. Ya. Oke, mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada kesempatan malam hari ini. Nanti hambanya Pak Budi Rarjo akan mendoakan kami bagi Anda-Anda yang mau didoakan. Bagi Anda yang tidak mau didoakan, setelah doa penutup Anda bisa live dari Zoom. Terima kasih buat ibadah yang luar biasa malam hari ini. Biar mengubahkan hidup kami, boleh terus Tuhan berjalan dengan rencana-rencana Tuhan yang ajaib semakin Tuhan genapi. Biarlah setiap tangan yang terangkat, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, memulihkan, menyembuhkan, dan mengangkat hidupmu, melepaskan hidupmu dari segala bentuk kekhawatiran, dan dilepaskan dalam hidupmu segala damai sejahtera tinggal atas hidupmu. Lakukan itu dengan benar, maka damai itu akan tinggal atas hidupmu hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, ya. Terima kasih Pak David. Oke.